Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Baiklah, kita mulai dari ya ayyuhalladzina amanu, diterjemahkan wahai orang-orang yang beriman. Tentu kita sudah pernah membahasnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 104. Silakan direview kembali di sana. Secara ringkas bisa kita katakan ya sejatinya adalah huruf nida. Dia adalah kata panggilan. Sedangkan ayyu merupakan munada, yakni isim yang dipanggil, merupakan munada nakirah maqsudah, sehingga dia mabni atas domah di sana. Sedangkan ha merupakan huruf tanbih atau peringatan. Alladzina, tentu kita paham bahwa ini adalah isim mausul. Isim mausul dia merupakan dalam hal ini berkedudukan sebagai badal atau penggantinya dari ayu. Jadi siapakah yang dipanggil? Tentu saja di sini adalah alladzina, isim mausul, yang ketika kita tahu bersama bahwa ketika ada isim mausul maka ada silah mausul. Silah mausul dalam hal ini terdiri dari fi'il fa'il yang fa'ilnya aid kembali kepada alladzina. Alladzina, orang-orang yang, tentu kita tidak bisa memahami kalau tidak ada silah mausul, atau dalam hal ini kita bisa menyebutnya sebagai anak kalimat. Anak kalimatnya adalah amanu, yakni alladzina, orang-orang amanu yang beriman. Kita ingat tentu amanu ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja lampau atau telah berlalu, mabni atas dhammah di sana karena bertemu dengan wawu jamak, sehingga tetapnya atas dhammah dibaca amanu, dan wa di situ kita paham merupakan fa'il atau pelakunya, yang karena dia merupakan silah mausul tentu aid kembali kepada silah mausulnya, dalam hal ini adalah alladzina. Wawu jamak tentu saja menunjukkan fa'il atau pelakunya banyak, sebagaimana alladzina juga menunjukkan sesuatu yang banyak. Berikutnya adalah idza qumtum. Idza qumtum diterjemahkan apabila kamu bangun. Idza tentu kita ingat ini adalah dzaraf dan dia merupakan adat syarat yang tidak menjazmkan. Kalau ada adat syarat tentu kita paham ada fi'il syarat, dalam hal ini adalah qumtum. Qumtum artinya kamu semua telah bangun. Qumtum ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau atau telah berlalu.
dia mabni atas dhammah karena bertemunya dengan dhamir rafa mutaharrik, dalam hal ini ta dengan mim yang menunjukkan jamak, kita baca tum sehingga dibaca kumtum. Kalau kita perhatikan maka kumtum merupakan fi'il madhi. Kumtum tentu kita paham ini adalah fi'il madhi mabni atas dhammah karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Kalau kita mentasrif secara istilahi maka kita bisa ketika kita mentasrif secara istilahi tentu kita bisa menyampaikan qama yaqumu qauman qaimun maqumun qum la taqum. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, maka qama qama qamu qamat qamata qumna qumta qumtuma qumtum qumti qumtuma qumtunna qumtu qumna, terlihat di situ qumtum, maka merupakan fi'il madhi dengan dhamir rafa mutaharrik, dalam hal itu adalah antum sebagai fa'ilnya. Berikutnya adalah ilas sholati. Ilas sholati artinya untuk sholat. Ilas sholati merupakan syibhul jumlah. Dia adalah susunan jar majrur terdiri dari ila artinya ke atau untuk, dan as-sholati artinya sholat yang dia merupakan isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar. Maka kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh, dibaca as-sholati? Sekali lagi karena dia merupakan isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar. Susunan jar majrur ini tentu saja dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini dengan fi'ilnya yang sudah disebutkan di depan. Berikutnya adalah faghsilu. Faghsilu maka basuhlah. Kita ingat ketika ada adat syarat, ada fi'il syarat, maka ada jawab syarat. Jawab syaratnya adalah faghsilu, maka basuhlah. Fa di sini tentu robitoh jawab syarat. Kenapa? Karena dia dihubungkan, dalam hal ini jawab syaratnya berupa fi'il amr. Tentu akan diawali dengan fa di sana. Ighsilu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah mabni atas hadfun nun, dihilangkannya nun di sana, dan wawu di sana merupakan dhamir fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya. Jadi pelakunya adalah wawu jama' di sana menunjukkan fa'il atau pelakunya adalah jamak. Kalau kita perhatikan maka ighsilu sebagaimana yang sudah disampaikan tadi merupakan fi'il amr. Dia kata kerja perintah. Ketika kita mentasrif secara istilahi maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka dari ghasala yaghsilu ghaslan, ghasilun maghsulun, ihzil la taghsil. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi karena ini adalah fi'il amr, tentu dhomair atau dhamir-dhamir yang berkaitan di sana adalah dhamir yang mukhatab atau yang hadir atau yang terlibat dalam pembicaraan atau perintah ini. Maka dhomair yang dimaksud adalah anta antuma antum, anti antuma antunna. Maka ighsil ighzila ighzilu ighzili ighzila ighzilna. Ighsilu merupakan fi'il amr dengan dhamir, dalam hal ini fa'il atau pelakunya adalah jama', kita sampaikan dhamirnya adalah antum. Berikutnya adalah wujuhakum. Wujuhakum artinya wajah-wajah kamu semua. Wujuha, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih sehingga dibaca wujuha. Karena kita ingat bahwa ketika jamak taksir maka saat dia mansub tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Sedangkan al-kaf di sana kita baca kum merupakan mudhofun ilaih, karena kita ingat wujuhakum ini adalah merupakan frase atau tumpukan kata yang kita kenal sebagai susunan idhofah. Wujuha merupakan mudhof dan al-kaf dibaca kum merupakan mudhofun ilaih. Berikutnya adalah wa aidiyakum. Wa aidiyakum dan
kedua tangan kalian. Wa di sini adalah wawu atof, maka maktuf ala wujuhakum. Aidia di mana dia mutsanna, maka ketika dia mansub tanda nasabnya adalah ya di sana, sedangkan al-kaf di situ merupakan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih tentu saja dia mahalnya adalah isim majrur, tetapi sekali lagi tanda jernya tidak terlihat di sana karena kaf di sini dibaca kum merupakan isim domir yang tentu dia mabni atau tetap, sehingga tanda jernya tentu saja tidak terlihat di sana. Berikutnya adalah ilal marafiqi. Ilal marafiqi diterjemahkan sampai siku. Ila tentu saja ini adalah huruf jar dan marafiqi merupakan isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasrah. Ilal marafiqi merupakan syibhul jumlah, dia susunan jar majrur, tentu saja dia bukan merupakan kalimat utama dan dia memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan fi'ilnya igsilu. Wamsahu diterjemahkan dan sapulah. Wa di sini adalah wawu atof. Imsahu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah. Mabni ala hadfun nun, tetap atas hilangnya nun di sana. Dan wawu merupakan dhamir fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa karena dia sebagai fa'il atau pelakunya. Kalau kita perhatikan tentu imsahu merupakan fi'il amr, kita bisa mentasrifnya secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka bisa kita sampaikan masaha yamsahu mashan, masihun mamsuhun, imsah la tamsah. Maka ketika kita mentasrif secara lughawi, sekali lagi dhamair yang berkaitan dengannya tentu yang mukhatab. Maka kita bisa sampaikan dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, imsah, imsaha, imsahu, imsahi, imsaha, imsahna. Berikutnya adalah biru'usikum. Biru'usikum diawali dengan alba di sana yang merupakan ba zaidah atau merupakan tambahan, sedangkan ru'usi merupakan isim yang majrur karena dia didahului oleh huruf jar, yakni dalam hal ini adalah bi. Ru'usi, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh karena dia merupakan isim yang majrur, sedangkan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak yang kemudian kita baca kum merupakan domir, isim domir yang tentu saja mudhofun ilaih, karena kita ingat ru'usikum merupakan susunan idhofah atau tumpukan kata atau frase yang terdiri dari ru'usi yang artinya kepala-kepala dan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak dibaca kum diterjemahkan kalian sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah wa arjulakum dan kakimu. Wa arjulakum dan kakimu. Wa tentu saja ini adalah wawu atof, artinya menghubungkan, dan arjulakum yang kita terjemahkan sebagai kaki-kaki kalian. Kenapa kemudian arjula dibaca harokat akhirnya adalah fathah? Tentu saja ini ada keterkaitan maknanya. Kalau tadi kita sudah sampaikan bahwa wamsahu biru'usikum dan sapulah kepala-kepala kalian, wa arjulakum dan kaki-kaki kalian semuanya. Tetapi apa maksud kenapa kemudian wa arjula? Wa arjulakum dan kaki-kaki kalian. Kalau kita perhatikan maka kalimat sebelumnya adalah fagsilu wujuhakum wa aidiyakum. Wujuha itu adalah fathah harokat akhirnya, dan aidiyakum itu juga fathah, dalam hal ini adalah ya yang menunjukkan nasab, sedangkan ru'usikum dia merupakan isim yang majrur. Sedangkan yang sedang kita bahas adalah wa arjulakum yang merupakan idhofah terdiri dari arjula
dan al-kaf di sana. Artinya arjula merupakan isim yang mansub karena tanda nasabnya di situ adalah harokat fathah di sana. Maka bisa kita sampaikan bahwa wawu atof itu yang dimaksud adalah tentu saja menghubungkan isim dengan isim. Dalam hal ini arjula yang merupakan isim yang mansub tanda nasabnya dengan fathah, maka ma'tuf alaihnya tentu saja bukan ke ru'usikum. Maka arjula itu bukan disapu sebagaimana rambut yang disapu, tetapi dia dibasuh sebagaimana muka atau wajah dan juga kedua tangannya. Jadi jangan sampai salah. Sekali lagi, wawu atof di sana yang dihubungkan tentu saja kita paham bersama, sudah kita pelajari bahwa wawu atof tentu ma'tuf dia tabi, dia ngikut dengan ma'tuf alaihnya. Dalam hal ini sama-sama dalam keadaan mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah, maka wa arjulakum dihubungkan dengan wujuhakum dan aidiyakum yang dia merupakan isim dalam hal ini sebagai maf'ul bih dari fa'il faghsilu. Maka tepatnya arjulakum, basuhlah kakimu, meskipun terlihat sepertinya dia posisinya terletak setelah wamsahu biru'usikum, sapulah rambut-rambut kalian. Tentu kita paham beda antara membasuh dengan menyapu atau mengusap. Ilal ka'baini, ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Jadi untuk kaki kita adalah dibasuh sampai kedua mata kaki. Ilal ka'baini tentu saja ini merupakan susunan jar majrur terdiri dari ila dan al ka'baini. Ila sampai al ka'baini kedua mata kaki. Al ka'baini merupakan isim yang majrur karena didahului dengan ila, maka tanda jernya adalah ya di sana karena dia adalah musanna, atau kita maknai secara jumlah adalah double karena kaki kita ada dua. Berikutnya adalah wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Baiklah, kita mulai dari wa in kuntum junuban, dan jika kamu junub. Wa di sini sebagai wawu atof, sedangkan in merupakan huruf syarat dan tentu dia menjazmkan. Berikutnya kuntum, kuntum merupakan fi'il madhi naqis mabni ala sukun fi mahalli jazm fi'il syarat. Kuntum tentu saja sebagai fi'il syarat, tentu mahalnya jazm. Kenapa? Karena dia adalah fi'il madhi naqis yang tentu saja mabni atau tetap. Kuntum tentu ingat ini adalah kana dan isimnya. Sedangkan junuban, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai khobarnya kana. Sebagaimana kita ingat, kana dan saudara-saudaranya memiliki amalan dia merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya, sehingga kita tidak heran kenapa kemudian junuban yang artinya junub ini harokat akhirnya adalah fathah, karena junuban ini merupakan khobarnya dari kana. Berikutnya adalah fattahharu. Sebagaimana kita ingat, kalau ada adat syarat, ada fi'il syarat, maka tentu ada jawab syarat. Istilah uslub syarat ini dalam bahasa Indonesia kita bisa menyampaikan sebagai kalimat
jika, maka. Itu pengertian ringkas dalam uslub syarat, di mana ada adat syarat atau faktor-faktor yang mensyaratkan, ada fi'il syarat, dan di sini fattahharu merupakan jawab syarat. Kenapa kemudian jawab syaratnya diawali dengan fa? Kita ingat karena ini jawab syaratnya berbentuk tolab, dalam hal ini adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Kalau kita ingat tentu tatahharu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah. Ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka bisa kita sampaikan tatahharo ya tatahharu tatahhuron, mutatahhirun mutatahharun, tatahhar la tatatahhar. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, tentu saja kita kembali mengingat bahwa ketika fi'il amr, tentu dhomair atau fa'il yang berkaitan dengannya adalah dhamir yang mukhatab atau yang hadir. Fa'ilnya atau pelakunya tentu terlibat dalam proses perintah yang dimaksud. Maka dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, maka tatahhar, tatahharo, tatahharu, tatahhari, tatahharo, tatahharna. Maka kemudian kenapa fa'il atau pelakunya dalam hal ini jamak, terlihat wawu jamak di sana, maka tentu berkaitan dengan fa'il dhamir antum atau kalian semuanya. Kalau kemudian tadi kita sudah bahas wa in kuntum junuban fattahharu, maka polanya akan sama seperti berikutnya ketika kita menyampaikan wa in kuntum marudha, dan jika kamu sakit. Wawu ataf, in adalah adat syarat, kuntum adalah fi'il syarat di mana dia adalah kana dan isimnya, serta marudha yang merupakan khobarnya dari kana. Tentu saja dia adalah isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan atas alif yang ta'adzur atau tidak mampu menerima harokat. Berikutnya adalah au ala safarin. Au itu artinya atau, tentu saja ini masuk huruf athof. Ala safarin merupakan susunan jar majrur terdiri dari ala dan safarin, sehingga kenapa harokat akhir dari safarin itu adalah kasroh, karena kita ingat ini adalah isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar. Ala safarin artinya atas perjalanan atau dalam perjalanan. Ala safarin tentu saja merupakan syibhul jumlah, dia adalah susunan jar majrur. Tentu dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya kana yang kedua, yang dalam hal ini disembunyikan atau tidak dimunculkan. Berikutnya adalah auja'a ahadun, artinya atau telah datang seseorang. Au tentu saja ini merupakan huruf athof ya, artinya atau. Ja'a ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah berlalu, kita terjemahkan telah datang. Sedangkan ahadun merupakan fa'il atau pelakunya, sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhamma, tentu kita paham karena fa'il atau pelaku masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, tanda rofanya dalam hal ini adalah dhamma di bagian akhirnya. Berikutnya adalah minkum, ahadum minkum, seseorang dari kalian. Minkum tentu saja kita ingat bahwa ini adalah susunan jar majrur, masuk sebagai sibul jumlah ya. Susunan jar majrur yang dimaksud terdiri dari min dan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak dibaca kum. Min artinya dari, al-kaf dibaca kum, ini artinya kalian semua. Tentu susunan jar majrur memiliki keterkaitan makna, dia ta'aluk dengan sifatnya dari ahadun, dalam hal ini sifatnya si fa'il yang tidak dimunculkan atau dihilangkan, karena dalam hal ini minkum memiliki keterkaitan makna
dengan sifat yang tidak dimunculkan itu. Berikutnya adalah minal kha. Berikutnya adalah minal ghaiti. Artinya dari kakus atau tempat buang air. Min ini merupakan huruf jar, dan al-ghaiti kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Tentu karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar. Minal ghaiti susunan jar majrur, dia tentu saja memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini adalah ja'a. Berikutnya adalah aula mastumun nisa'a. Artinya atau menyentuh perempuan. Aula mastum ini adalah fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Dia mabni atas dhammah karena bertemunya dengan dhamir rafa mutaharik, dalam hal ini antum atau kita baca tum, yang kemudian kita bisa sampaikan dia adalah isim dhamir yang tentu saja mabni. Tetapi kemudian kenapa dia menjadi lamastumun nisa? Karena kita ingat yang tadinya mim itu adalah sukun, tetapi karena bertemunya dengan dua sukun, maka yang tadinya aula mastum menjadi aula mastumun nisaa. Sedangkan an-nisaa merupakan maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih atau objek tentu masuk sebagai maf'ul bih atau objek tentu masuk mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Dalam hal ini tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Kalau kita perhatikan maka lamastum merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang sudah berlangsung atau telah berlalu. Maka ketika kita mentasrif secara lughawi maupun istilahi. Secara istilahi tentu kita bisa mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Dari lamasa, yulamisu, mulamasatan, mulamisun, mulamasun, lamis, la tulamis. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi fi'il madhi ini dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, lamasa lamasa lamasu, lamasat lamasata lamasna, lamasta lamastuma lamastum, lamasti lamastuma lamastunna, lamastu lamasna. Kita lanjutkan, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak memperoleh air. Fa tentu ini adalah fa yang merupakan huruf athof, diterjemahkan maka atau lalu. Sedangkan lam ini adalah huruf yang menjazmkan. Sehingga kenapa kemudian tajidu yang merupakan fi'il mudhari diterjemahkan memperoleh atau mendapatkan, itu kenapa masuk sebagai fi'il mudhari majzum? Karena dia didahului oleh amil jazm, dalam hal ini adalah lam. Tanda jazmnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana yang asalnya adalah tajiduna. Karena dia majzum, tanda jazmnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana karena dia merupakan af'alul khamsah, fiil yang 5. Sekali lagi tanda jazmnya dihilangkannya nun di sana. Sedangkan ma'an kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah maf'ul bih. Objek kita ingat merupakan mansubatul asma. Isim-isim yang mansub, tanda nasabnya dalam hal ini adalah fathah di bagian akhirnya. Kalau kita perhatikan sekali lagi, tajidu merupakan fi'il mudhari yang majzum karena diawali dengan amil jazm di sana yang sejatinya awalnya adalah tajiduna. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi bisa kita sampaikan wajada yajidu wujudan, wajidun maujudun, jid la tajid.
Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yajidu yajidani yajiduna, tajidu tajidani yajidana, tajidu tajidani tajiduna, tajidina tajidani tajidana, ajidu najidu. Terlihat di situ tajiduna merupakan fiil mudhari yang kemudian ketika majzum maka tanda jazmnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun di sana dari tajiduna menjadi tajidu, sekali lagi karena dia masuk sebagai af'alul khamsah, fiil yang 5. Berikutnya adalah fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini kita masih membicarakan adat syarat, fiil syarat, dan juga jawab syarat. Dalam hal ini jawab syaratnya adalah fatayammamu, diawali dengan fa sebagai fa rabithah jawab syarat, karena tayammamu merupakan fiil amr, dia kata kerja perintah, dengan wawu jamak di sana menunjukkan fa'il atau pelakunya. Fatayammamu, maka bertayamumlah. Sa'idan, sa'idan artinya tanah. Sa'idan, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia merupakan maf'ul bi. Sedangkan thayyiban, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah juga? Karena thayyiban merupakan sifatnya dari sa'idan. Sa'idan fathah karena dia sebagai maf'ul bi, thayyiban fathah karena tabi, dia ngikut dengan sa'idan karena dia sebagai sifat. Berikutnya adalah famsahu. Famsahu, maka sapulah. Famsahu tentu sudah kita bahas di awal-awal ayat ini. Berikutnya adalah biwujuhikum wa aidikum. Biwujuhikum, muka kalian semua, wa aidikum, tangan kalian semua. Bi tentu saja ini adalah huruf jar, sehingga kenapa kemudian wujuhi harokat akhirnya adalah kasroh, sekali lagi karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan bi. Biwujuhi merupakan susunan jar majrur, sedangkan kaf di sana dengan mim yang menunjukkan jamak yang merupakan isim domir, tentu saja dia sebagai mudhofun ilaih. Karena kita ingat wujuhikum merupakan susunan idhofah, frase atau tumpukan kalimat. Wajah-wajah atau muka-muka siapa? Muka-muka kalian semua. Wa aidikum, wa di sini adalah wawu atof, tentu saja menghubungkan isim dengan isim. Ketika wujuhi merupakan isim yang majrur, tentu saja wa aidi juga merupakan isim yang majrur, karena tentu sebagaimana kita paham ma'tuf dia tentu tabi ngikut ma'tuf alaihnya adalah wujuhi. Wa aidi dia isim yang majrur, tanda jarnya adalah ya di sana karena dia musanna, sedangkan kaf di sana kita baca kum merupakan mudhofun ilaih. Aidikum merupakan susunan idhofah, aidi sebagai mudhof, al-kaf dibaca kum sebagai mudhofun ilaih. Biwujuhikum wa aidikum, biwujuhikum ini adalah susunan jar majrur, tentu dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini adalah imsahu. Minhu, minhu daripadanya tanah itu. Minhu merupakan susunan jar majrur juga, terdiri dari min yang merupakan huruf jar dan alha yang merupakan isim yang majrur. Mahalnya saja karena tanda jarnya tentu tidak terlihat di sana, karena alha dibaca hu ini merupakan isim dhamir. Susunan jar majrur ini tentu ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya.
Maka jumlah yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu liyutahharakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Diawali dengan wama dan tidaklah. Wa tentu di sini wawu athof, ma adalah ma nafiyah yang artinya meniadakan. Berikutnya adalah yuridullahu, merupakan susunan fi'il dan fa'ilnya. Yuridu artinya menghendaki. Siapa yang menghendaki adalah Allah. Yuridu merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kita paham juga dia didahului dengan huruf mudharaah berupa ya di sana. Sedangkan Allahu merupakan fa'il atau pelakunya. Dan kita juga paham Allah lafdzul jalalah, kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena fa'il atau pelaku masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, tanda rofanya adalah dhamma di sana. Liyaj'ala artinya untuk menjadikan. Liyaj'ala terdiri dari li yang merupakan lam taklil sebagai sebuah tujuan. Sedangkan yaj'ala merupakan fi'il mudhari. Yaj'ala merupakan fi'il mudhari yang mansub karena didahului dengan lam taklil tersebut, sehingga awalnya yaj'alu ketika dimasuki dengan li ini menjadi liyaj'ala, dan ini bisa dimaknai sebagai masdar muawwal atau bisa kita sebut sebagai kata kerja yang dibendakan dan dia menempati sebagai maf'ul bi atau objek dari yuridullah. Allah menghendaki apa? Liyaj'ala, menghendaki untuk menjadikan. Menjadikan apa? Alaikum, atas kamu. Alaikum merupakan susunan jar majrur terdiri dari ala dan kaf dengan mim yang menunjukkan jamak, kita baca kum, yang tentu saja dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya. Dalam hal ini adalah yaj'alu yang menjadi yaj'ala karena dimasuki oleh li. Min harojin artinya dari kesulitan. Harojin artinya kesulitan. Min harojin merupakan susunan jar majrur terdiri dari min yang artinya terdiri dari min yang merupakan huruf jar, sedangkan harojin merupakan isim yang majrur karena lakin merupakan huruf istidrak atau mempertentangkan, sedangkan yuridu merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Berikutnya adalah liyutahharakum, artinya untuk membersihkanmu. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, maka li ini merupakan lam taklil sebagai sebuah tujuan, sehingga kenapa kemudian fi'il mudhari menjadi mansub, tanda nasabnya adalah menjadi harokat fathah di bagian akhirnya. Yutahharu menjadi yutahharo, sedangkan kum merupakan maf'ul bih atau objeknya. Liyutahharakum tentu saja dia dimaknai sebagai masdar muawwal atau kata kerja yang dibendakan. Mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih atau objek dari yuridu. Berikutnya adalah waliyutimma ni'matahu. Waliyutimma ni'matahu artinya dan untuk menyempurnakan nikmatnya. Tentu ini adalah
wawu atof yang dimana jumlah berikutnya tentu maktuf alaihnya sebagaimana yang sudah disampaikan liyutahhirakum. Maka berikutnya adalah liyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya. Sama penjelasannya seperti liyutahhirakum. Kalau kita perhatikan maka liyutimma merupakan fi'il mudhari yang mansub. Kalau kita tasrif secara istilahi maka dari atamma, yutimmu, itmaman, mutimmun, mutammun, atimma, la tatimma. Maka ketika kemudian kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yutimmu yutimmani yutimmuna, tutimmu tutimmani yutmimna, tutimmu tutimmani tutimmuna, tutimmina tutimmani tutmimna, utimmu nutimmu, waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya alaikum atasmu. Alaikum tentu sudah sering kita bahas susunan jar majrur. Maka yang terakhir adalah la'allakum tashkurun. La'allakum supaya kamu bersyukur. La'alla tentu saja dia saudaranya dari inna. Inna memiliki amalan dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. La'allakum, la'alla, dan isimnya la'alla yang merupakan isim domir tentu mabni sehingga tanda nasobnya tidak terlihat di sana. Sedangkan tashkurun merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung dengan wawu di sana sebagai fa'il dan fa'ilnya tentu saja jamak. Tashkuruna dia marfu, tanda rofa'nya adalah thubutun nun karena dia masuk sebagai af'alul khamsah. Kenapa? Karena marfu'nya dia sebagai khobarnya dari ina. Secara ringkas bisa kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahharakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.